Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Bagaimana kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. Masih bersama aku di sini yang terus memberikan kalian review barang-barang terbaik dengan harga yang terjangkau. Nah, kali ini aku mau ngajak kalian buat review handphone lagi. Handphone yang aku mau review yaitu dari produk limbah Jepang lagi ya, dari Sony, yaitu Sony Xperia XZ. Seperti ini tampilannya. Nah, mungil ya menurut aku. Waktu datang itu lebih mungil daripada Sony XZ2, dan dia tuh lebih ramping ya teman-teman. Nah, jadi untuk desainnya dia tuh cenderung kotak, bener-bener kotak menurutku ya. Kalau misalnya Sony XZ2 itu kan masih agak cembung-cembungnya ya di bagian belakangnya sini. Nah, ini tuh bener-bener kotak nih, kalian lihat, bisa lihat nggak ada bagian cembung di bagian belakangnya, bener-bener lurus, bener-bener kotak. Jadi kayak apa ya, kayak power bank gitu menurut aku ini. Tapi menurut aku lucu banget sih gitu, karena emang benar-benar mini HP-nya. Tapi jangan salah loh ya, dia ini pernah flagship di masanya. Jadi smartphone ini tuh dirilis pada September 2016 ya, jadi udah sekitar 5 tahun lebih gitu. Dan resolusinya itu 5,2 inch ya. Pantas aja kalau misalnya dia tuh cukup mini, cukup mungil daripada Sony yang kemarin aku review. Secara desain ya teringat smartphone lama itu bentuknya emang kotak kayak gini di atas smartphone ini. Tapi bagusnya udah ada audio jack 3,5 mm. Nah, untuk bagian kanannya dia udah ada fitur di tombol powernya, sudah ada fingerprintnya ya, jadi udah jadi satu. Jadi kalian jangan bingung kalau misalnya ikut beli HP ini. Terus ada tombol volume up and down, terus di sini juga ada tombol kamera ya. Kalau untuk bagian bawahnya itu ada port Type-C ya, udah fast charging 18 watt dengan kapasitas 2900 mAh. Dan di sebelah kiri ada port SIM card ya, dia udah hybrid. Jadi kalau mau buka juga nggak usah pakai bantuan SIM injector lagi, tapi langsung dicutik pakai kuku aja udah bisa membuka. Nah, smartphone ini memiliki dimensi 146 x 72 x 8,1 mm dengan beratnya 161 gram ya. Dengan memiliki berbagai macam pilihan warna dari mineral black, platinum, forest blue, dan juga deep pink. Terus secara buat kulitnya, layar depannya ini masih pakai LCD ya, tapi udah ada teknologi panel IPS ya, dengan Full HD dengan 424 ppi density yang sudah dilapisi Corning Gorilla Glass 4 ya teman-teman. Nah, di bagian belakangnya itu dia tuh aluminiumnya udah ada framenya. Untuk platformnya sendiri ya, Sony Xperia XZ ini udah dibekali dengan Android Marshmallow, dan dia bisa di-upgrade ke Android Oreo ya. Dengan chipset yang dipakai itu Qualcomm Snapdragon 820 quad-core dengan litografi 14 nanometer. Walaupun masih quad-core, tapi performanya cukup kenceng ya, karena memiliki kecepatan 2 kali 2,15 GHz Creo dan juga 2 kali 1,6 GHz Creo, dan memiliki GPU Adreno 530. Nah, smartphone ini memiliki kapasitas RAM 3GB ya, dengan memori internal 32 GB yang bisa ditambah memori eksternal hingga 256 GB. Nah, HP ini
Juga memiliki sensor fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, barometer, kompas, dan juga color spectrum. Untuk konektivitasnya, Sony XZ ini udah dibekali dengan WiFi dual band ya, Bluetooth-nya udah 4,2, udah ada GPS-nya, dan juga udah ada NFC-nya ya. Kalian bisa tap-tap e-money kalian kalau misalnya mau ngeliat isi saldonya. Dan juga port Type-C-nya itu udah tipe yang kedua ya, tapi sayangnya smartphone ini itu nggak ada radionya. Nah, untuk kameranya sendiri, dia itu memiliki single kamera ya. Jadi seperti ini loh tampilan belakangnya itu. Jadi cuma satu kameranya ada di atas sini ya teman-teman. Dengan di bawahnya ada flash kamera seperti itu. Terus di sini letak kamera depannya itu di sini ya. Untuk kameranya itu memiliki single kamera sebesar 23 megapiksel PDAF dengan bukaan f/2 yang mampu menghasilkan video 1080p 60 fps dan juga 1080p 30 fps dengan stabilization ya. Dan juga memiliki fitur LED flash, HDR, dan juga panorama. Kamera selfie-nya sebesar 13 megapiksel dengan bukaan f/2 mampu menghasilkan video 1080p dengan 30 fps dan juga memiliki fitur HDR juga di kamera selfie-nya. Seperti itu ya. Di sini kalian bisa ngatur resolusinya. Misalnya mau self timernya juga bisa diatur di sini, color brightnessnya bisa diatur juga seperti itu. Nah, fitur lainnya yang bisa kalian temukan di Sony XZ ini, kalian bisa buka di bagian aplikasi, kalian akan menemukan namanya AR Effect ya. Nah, jadi ketika kalian akan memotret sesuatu akan tampil efek-efek 3D animasi ya di sekitar objek yang ingin kalian foto seperti itu. Nah, yang menurut aku bagus banget itu di bagian Xperia Access-nya ini, kalian bisa langsung klik aja. Yang menarik itu di bagian Xperia Action-nya di sini. Jadi buat kalian yang emang bener-bener ingin hidupnya lebih tertata, di sini tuh kalian bisa ngatur semuanya. Mulai dari kalian mau tidur kapan kalian mau ingin fokus, kapan kalian itu harus melakukan perjalanan ke sini ke situ. Nah, di sini juga kalian itu kapan mau beristirahat sejenak itu kapan, misalnya kalian abroad itu juga kapan, itu kalian bisa atur semua jadwalnya di menu ini gitu. Lucu banget gitu ya. Jadi menurut aku bisa termanage lah ya hidup ini supaya tidak terlalu berantakan. Terus di bagian lainnya di baterai itu ada namanya baterai care teman-teman. Jadi kalian bisa aktifkan menu ini ya. Jadi dia akan mengontrol kecepatan charger hingga mencapai 100% ya sebelum masuk di estimasi waktu. Jadi di Xperia XZ ini ada estimasi waktunya tuh. Kapan HP ini akan mencapai 100%. Jadi kalian itu bisa langsung disconnect kabelnya supaya menjaga kesehatan baterainya seperti itu. Di sini juga ada bagian stamina mode, kita dikasih tahu tinggal berapa persen baterainya, bisa digunakan untuk berapa waktu lagi, HP-nya juga seperti itu. Di sini ada juga emergency mode. Dan juga di sini tuh diberitahu ya aplikasi apa aja sih yang memakan banyak kapasitas baterainya seperti itu, berapa persen. Misalnya screen-nya itu memakan 1% seperti itu ya. Di sini juga diberitahu kapan sih kita mengisi secara penuh terakhir kali gitu. Nah, di sini juga ada namanya Smart Cleaner. Jadi dia otomatis akan membersihkan memori dari beberapa aplikasi yang
setidaknya menghabiskan memori. Jadi kayak misalnya kayak tiba-tiba lemot gitu ya, jadi dia akan otomatis membersihkan itu. Nah, untuk menu lainnya itu ada Xperia Tips ya teman-teman. Jadi kita buka aja, nah kita dikasih tips-tips nih seputar handphone XZ ini ya. Jadi yang pertama, kalau misalnya terlalu banyak notifikasi mungkin tinggal dimatiin aja. Nah, di sini ini uniknya nih ya. Di sini kita bisa wake up handphonenya dengan tap-tap aja. Kalian bisa aktifkan di bagian sini, di tap to wake up, kalian aktifkan aja. Jadi seperti ini nih, kita matiin, kita tap-tap itu, nah dia nyala tanpa kita harus menekan tombol power. Jadi akan memperpanjang usia tombol powernya, seperti itu. Nah, oke teman-teman, jadi menurut aku ya handphone ini tuh cukup worth it ya kalau misalnya dijadikan handphone kedua ya, secara build quality-nya tuh premium banget ya. Terus kalian tahu nggak harga yang aku dapetin untuk membeli handphone ini tuh cuman 600 ribuan aja loh. Nah, sangat worth it banget kan ya. Untuk dipakai di awal tahun ini masih bisa, karena smartphone ini masih bisa support Android Oreo. Untuk kameranya juga udah cukup bagus, dengan harga segitu fiturnya juga sudah cukup banyak ya. Untuk performanya juga cukup bagus ya dengan Snapdragon 820. Tapi kalau misalnya dibuat game lama-lama rasanya masih kurang ya, karena dia cenderung lebih panas. Dan juga nggak ada radio di smartphone ini juga bisa jadi kekurangan, walaupun juga masih memiliki jack audio 3,5 mm tadi, yang juga bisa jadi kelebihan smartphone ini. Seperti itulah review dari handphone Sony XZ menurut aku ya. Semoga bisa jadi referensi buat kalian yang ingin membeli handphone ini. Bisa tahu apa aja sih spesifikasinya dan ada fitur apa sih di handphone ini. Seperti itu ya. Semoga video ini membantu. Terima kasih semuanya sudah menonton video ini secara utuh. Mohon maaf ya jika ada kesalahan. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar di video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!